Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiani Tular Kurniasi, peserta PPG dalam jabatan Universitas Pasundan 2020. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar sekaligus uji kinerja atau UKIN pada Selasa 17 November 2020 pukul 8 pagi. Saya akan melaksanakan praktik mengajar di rumah karena hari ini saya tidak mendapatkan jadwal piket atau bekerja di sekolah. Jadi berdasarkan peraturan di sekolah saya, apabila guru yang tidak mendapatkan jadwal piket sebaiknya melaksanakan tugas mengajar atau tupoksinya di rumah saja, seperti itu. Namun saat saya melakukan pembelajaran daring, saya harus menggunakan seragam yang ditentukan oleh sekolah. Pada hari Selasa ini, di sekolah saya menggunakan seragam pramuka. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan mempersiapkan dulu platform atau moda-moda yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Inilah kartu dan nomor ujian saya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan platform. Saya akan mengundang anak-anak untuk masuk ke kelas Zoom. Kita tunggu sebentar ya nak, anak-anak yang lain, sekitar 5 menit lagi kita tunggu. Sambil dipanggil nak teman-temanmu untuk segera masuk kelas Zoom ya. Nah, sudah pukul 8, saya akan mulai untuk melaksanakan praktik mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar dan suara ibu terdengar jelas nak? Terdengar Bu. Jelas Bu. Jelas ya, terdengar jelas. Wajah ibu terlihat? Alhamdulillah. Terlihat Bu. Ya. Untuk aturan pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada kalian jangan menutup kamera. Kameranya dibuka ya, agar Ibu tahu aktivitas kalian selama pembelajaran. Melati, Dona, dibuka kameranya nak. Cari tempat-tempat yang memang kamu nyaman melakukan pembelajaran, sinyalnya bagus. Melati, Keisha, mana wajahmu nak? Ibu hanya melihat separuh. Hanya melihat separuh wajahmu. Coba lihat. Ya, diperlihatkan. Siap ya nak untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap Melati, Bu. Melati ada masalah Melati untuk membuka gambar nak? Dulu Bu, backgroundnya belum diganti. Nah, apa? Oh, backgroundnya pelatihan dosen. Oh iya, siap. Sudah Melati. Ya nak, bismillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa. Silahkan, Zaki dipimpin doa nak. Ada alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Nak, hari ini alhamdulillah Ibu lihat kehadirannya untuk 8A semuanya sudah hadir. Semua sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini. Ibu berbagi layar ya. Layarnya terlihat nak? Terlihat Bu. Terlihat. Selamat datang di pembelajaran daring kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Kalian hari ini tentunya bersama Ibu. Tapi nak, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita semangat, seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu Marsatam.
Mars sekolah kita. Ya, siap ya? Kita nyanyikan lagu Mars sekolah kita, kemudian diakhiri dengan Spirit Satam. Siap, Nak? Siap? Yuk, nyalakan mic-nya. Mulai. Pelajar satu Tambun Selatan, marilah kita bersatu padu, taat dan patuh, menuntut ilmu. Ibu Pertiwi minta jasamu untuk membangun bangsa. Marilah, majulah, satu Tambun Selatan. Marilah, jayalah, satu Tambun Selatan. Yeay. Yuk kita semarakan Spirit Satam. Mana Spirit Satamnya? Harus lebih baik. Kita mulai lagi. Ibu bagikan layar. Terlihat, Nak? Ini ada kata-kata motivasi dari seorang ulama, Imam Al-Ghazali. Silahkan, Dona dibaca. Apa motivasinya? Bantulah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bersama dunia ini. Tapi pasanglah pendalam hati, pelita dalam hati, sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Karena akibat kebodohan adalah sebesar-besar musibah seorang manusia. Ya. Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah manusia. Nah, kira-kira apa kaitannya motivasi dengan pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita melanjutkan pembelajaran teks eksplanasi. Ada yang paham kira-kira motivasi ini hubungannya apa dengan pembelajaran teks eksplanasi kita? Untuk mencari ilmu yang lebih banyak gitu, Bu. Ya, siap. Untuk mencari ilmu yang lebih banyak. Nah, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa kita harus membanting otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Mencari rahasia besar dalam dunia. Dan bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah bagi seseorang. Jadi intinya kita harus mencari ilmu. Dan kaitannya dengan pembelajaran teks eksplanasi adalah nih, kita mencari ilmu, mencari rahasia besar yang terkandung di dalam dunia ini. Kita mempelajari teks eksplanasi berarti kita mempelajari fenomena-fenomena alam, sosial atau budaya. Agar kita tidak masuk ke dalam manusia yang mendapatkan bencana akibat kebodohan. Teks yang akan Ibu berikan kepada kalian hari ini berhubungan dengan kondisi bangsa kita saat ini, yaitu tentang COVID-19. Hari ini kita akan belajar tentang meringkas teks eksplanasi. Tapi Nak, sebelum itu kita mengulas terlebih dahulu pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa, Yan? Teks yang memaparkan atau menjelaskan suatu peristiwa atau gejala sosial atau suatu peristiwa atau gejala atau fenomena alam, sosial atau budaya. Iya. Teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial atau budaya. Nah, ini garis-garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selain kita melaksanakan pembelajaran
di Zoom meeting seperti biasa. Nanti saat diskusi kita akan melakukan pembelajaran di Google Classroom. Ibu ganti layar PowerPoint ini dengan layar Google Classroom ya, sebentar. Terlihat nak layar Google Classroom Ibu? Terlihat, Bu. Lihat Ya. Lihat, Bu. Hari ini kita akan mempelajari sama teks eksplanasi. Nah, nanti saat kalian di Google Classroom, walaupun Ibu tahu 8A lengkap mengikuti pembelajaran hari ini, tetapi jangan lupa kalian mengisi daftar hadir. Ini ada materi pembelajaran yang bisa kalian gunakan saat kalian berdiskusi. Di sini ada di materi pembelajaran ini ada modul, ada juga PowerPoint, serta ada video materi pembelajaran. Tinggal kalian pilih, kalian bisa memilih ingin membaca yang mana atau melihat yang mana. Ya, bisa kalian pilih, atau bisa juga kalian mencari di internet atau buku paket kalian. Mencari sumber pengetahuan di internet atau di buku paket kalian. Nah, nanti sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu untuk mengukur pengetahuan awal kalian terhadap materi yang akan dipelajari. Selanjutnya ada post test. Nah, nanti ada tindak lanjut serta ada umpan balik. Umpan balik yang harus kamu isi seperti biasa. Nah, ini ada forum diskusi. Kalian sudah Ibu masukkan dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok Aurora, Gerhana, dan Pelangi. Paham? Ada yang ditanyakan, Nak? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Bu. Ya, kita kembali ke Salindia. Terlihat, Nak, salindianya? Lihat, Bu. Ya. Inilah kompetensi dasar atau KD serta tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. KD-nya meringkas isi teks eksplanasi berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Hari ini kalian akan Ibu berikan sebuah bacaan. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian dapat menguraikan gagasan utama dalam teks eksplanasi secara cermat. Selanjutnya, setelah berdiskusi pula, kalian dapat meringkas isi teks eksplanasi secara tepat. Fokus karakter kita hari ini yaitu menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, bekerja sama, rasa ingin tahu, cermat, dan jujur. Menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita mempelajari teks eksplanasi nanti, seperti tadi kata-kata motivasi, jangan lupa simpanlah pelita kehidupan. Pelita kehidupan di sini lebih mengarah kepada saat kita mempelajari atau mendapatkan ilmu-ilmu tentang dunia ini, tentu kita akan meyakini bahwa betapa besarnya Tuhan kita. Betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi pada dasarnya tujuan kita arahnya ke sana untuk belajar. Selain mendapatkan ilmu dunia, ilmu pengetahuan, tentu lagi-lagi kita akan diingatkan tentang hakikat manusia yang sebenarnya, yaitu beribadah atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, inilah lingkup materinya, yaitu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi dan gagasan utama. Ya, kita lakukan pretest. Silahkan kalian mengerjakan pretestnya. Kemudian kirim ke Google Classroom. Ya, Ibu tunggu. Siap, Nak, kita melakukan pretest? Ya, Bu. Siap. Siap, Bu. Ya, kameranya dibuka, Nak. Ya. Bagaimana, Nak? Ada kesulitan? Akmal? Akmal, ada kesulitan, Mal? Enggak, Bu. Oh, enggak. Sudah selesai mengerjakan pretestnya? Udah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Jangan lupa dikirim ke Google Classroom ya, Nak. Oke, Bu. Sudah dikirim semua? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, coba Ibu cek. Ibu lihat sebentar ya pretest kalian.
Isinya seperti apa? Secara umum, kalian sudah paham bagaimana cara memendekkan bacaan. Tetapi ada beberapa yang Ibu lihat masih belum berurutan. Pola pikirnya seperti rangkuman. Ada yang masih ingat bedanya ringkasan dengan rangkuman? Pada saat materi teks berita Ibu pernah bahas. Bedanya ringkasan dan rangkuman. Kalau ringkasan itu masih mengikuti pola pikir penulisnya. Kalau Ya. rangkuman enggak. Ya, betul. Ini, diingat-ingat, nah, ringkasan suatu bacaan itu masih mempertahankan urutan ide atau cara berpikir penulis bacaan tersebut. Jadi, ketika teks itu pertama membicarakan tentang definisi, kamu harus utarakan definisi terlebih dahulu. Proses terlebih dahulu, baru simpulan dan penutupnya. Kalau merangkum tidak, kalian bisa bebas membahas dari segi manapun. Terserah kalian dibahasakan berdasarkan cara berpikir kalian sebagai perangkum. Nah, Ibu tadi lihat di beberapa hasil pretest kalian masih ada ringkasan yang belum berurutan, seperti merangkum. Nah, kita langsung saja masuk kepada materi. Silakan Rian dibacakan materinya. Yang pertama, meringkas teks eksplanasi. Silakan Rian. Meringkas teks eksplanasi. Meringkas merupakan salah satu cara memendekkan suatu bacaan dengan mencari poin-poin penting dalam bacaan tersebut. Ringkasan suatu bacaan masih mempertahankan urutan ide atau cara berpikir penulis bacaan tersebut. Pada dasarnya, ringkasan teks eksplanasi dibuat agar kita lebih memahami hal-hal penting dalam teks eksplanasi. Ya. Nah, yang Ibu berikan warna, ini merupakan manfaat kita mempelajari teks eksplanasi. Ya, agar kita dapat memahami hal-hal penting dalam teks eksplanasi. Ya, ketika kita lebih memahami hal-hal penting dalam teks eksplanasi, tentu saja tujuan tadi atau manfaat motivasi yang tadi kita sempat bahas untuk melihat kebesaran Tuhan akan lebih mudah ketika kita mampu meringkas teks eksplanasi dengan baik dan benar. Paham, Nak? Paham? Paham, Bu. Paham. Ya, meringkas, ingat ya. Meringkas adalah salah satu cara memendekkan bacaan yang masih mempertahankan urutan ide atau cara berpikir penulisnya. Selanjutnya, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Silakan, Amtul dibaca, Nak. 1. Bacalah keseluruhan teks eksplanasi dengan seksama. 2. Carilah gagasan utama dan pokok-pokok kalimat penjelas. 3. Buatlah ringkasan teks eksplanasi berdasarkan gagasan utama yang telah ditemukan sebelumnya. 4. Revisilah ringkasan yang telah dibuat sesuai dengan PUEBI. Ya, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah baca keseluruhan teks eksplanasi dengan teliti, dengan seksama. Kemudian carilah gagasan utama dan pokok-pokok kalimat penjelasnya. Gagasan utama penting ya, makanya Ibu ambil ke dalam salah satu materi yang akan kita bahas hari ini. Terakhir, membuat ringkasan teks eksplanasi. Selanjutnya, merevisi ringkasan yang telah dibuat sesuai dengan PUEBI. Selanjutnya, gagasan utama. Nah, ini pula yang tadi menjadi masalah cukup besar dalam ringkasan kalian. Jadi kita harus memahami gagasan utama. Mengapa gagasan utama ini begitu penting dalam meringkas teks eksplanasi atau dalam meringkas teks? Nah, silahkan Melati dibacakan. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama atau ide pokok merupakan ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Paragraf yang baik merupakan paragraf
yang terdiri dari satu kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas yang tersusun secara padu. Iya. Jadi gagasan utama merupakan ide dasar atau inti dari sebuah pembahasan. Gagasan utama dasar dari pengembangan sebuah paragraf. Jadi ide, kalian ketika ingin membuat atau menulis sesuatu tentu berawal dari ide. Selanjutnya, nah ini seperti apa ciri-ciri gagasan utama? Agar kita lebih memahami apa itu gagasan utama, kita harus memahami pula ciri-ciri gagasan utama. Silahkan Akmal dibacakan ciri-ciri gagasan utama, Mal. Ciri-ciri gagasan utama. 1. Terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Bentuk tanpa kata sambung atau transisi. 3. Tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih lanjut. 4. Gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan kata oleh. Oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian, jadi, dan sebagainya. Letak gagasan utama berada di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Terima kasih. Iya, kembali kasih. Sama-sama, Akmal. Terima kasih. Pertama, terdiri dari satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Gagasan utama ketika dalam kalimat bernama kalimat utama. Misal, jika Ibu utarakan sebuah kalimat, menulis teks eksplanasi memiliki banyak manfaat. Itu kalimat utama. Nah, Ibu tanya, apakah dari kalimat itu kalian sudah mengerti maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksud dari kalimat Ibu? Manfaat menulis teks eksplanasi. Ya, manfaat menulis teks eksplanasi. Eksplanasi itu banyak manfaatnya. Paham? Paham, Ibu. Ya. Cenderung dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Kata sambung itu konjungsi atau kata hubung. Nah tadi, menulis teks eksplanasi memiliki banyak manfaat. Ada konjungsi di situ? Ada kata sambung? Ada kata hubung? Tidak ada. Seperti itu ya, cenderung. Kalau cenderung biasanya ya berarti tidak semua. Tersusun atas topik permasalahan utama yang dijelaskan lebih lanjut. Nah, walaupun berdiri sendiri pasti butuh penjelasan. Tapi dia kalimatnya tidak berikatan dengan kalimat yang lainnya. Hanya tadi kan menjadi bahan dasar topik atau hal yang akan kita bahas. Gagasan utama biasanya jika berada di akhir ada kata kuncinya. Oleh karena itu, simpulannya, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian jadi, nah letak gagasan utama ada di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, masih ingat jenis-jenis paragraf? Seingat Ibu ini masuk pembelajaran teks LHO ketika kalian kelas 7. Ada pembagian jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Letak kalimat utama. Masih ingat? Ya, Bu. Ya, coba. Paragraf di awal. Ya, di awal deduktif. namanya deduktif. Paragraf di tengah. Di akhir. Gagasan utamanya ada di akhir. Aduh, ya, namanya apa? Induktif. Siap, betul Zaki. Induktif. Jadi, paragraf berdasarkan letak kalimat utama atau gagasan utamanya. Pertama, paragraf yang gagasan utamanya ada di awal, betul kata Akmal, yaitu deduktif atau disebut deduktif. Ibu kasih clue untuk gampang mengingatnya, agar kalian mudah mengingatnya. Deduktif, depan. Berarti kalimat utamanya ada di depan. Seperti itu. Untuk kalian mengingat, itu clue-nya. Biasa Ibu mengingatnya seperti itu. Nah tadi yang ada di belakang namanya induktif. Bukan induksi. Yang ada di belakang. Di akhir paragraf, kalimat utama atau gagasan utamanya namanya induktif. Kalau induksi magnet. Yang melatih ya.
Ya. Iya, Ibu. Ya, terus terakhir campuran. Itu gagasan utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Seperti itu ya, Nak. Paham ya? Paham, Ibu. Paham. Paham, Bu. Diulas kembali itu ya Paham, Bu. pelajaran sebelumnya. Nah, kita lanjut. Langkah-langkah menemukan gagasan utama. Silakan, Tio. Tio sudah bisa mendengar Ibu, Nak? Tadi kamu keluar masuk jaringan. Sudah bagus Bisa, Bu. sekarang, Nak? Alhamdulillah. Silakan, Nak. Bacakan. Langkah-langkah menemukan gagasan utama. 1. Membaca intensif tetapi cermat. 2. Menemukan kalimat utama. Paham ini, Nak? Paham, Bu. Paham. Ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada, Bu. Belum ada ya. Sementara belum ada. Ya, Nak. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan diskusi. Kalian bisa berdiskusi di forum ini. Ya, di forum ini. Aurora dipimpin oleh Melati, kelompok Gerhana dipimpin oleh Zaki, dan kelompok Pelangi dipimpin oleh Fitri. Ya, ketua kelompoknya. Siap ya? Kalian bertiga menjadi ketua kelompok. Siap, Bu. Seperti biasa ya, lakukan komentar di sini. Ada LKPD yang harus kalian jawab. Masih berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu meringkas teks eksplanasi. Kamu berdiskusi di sini. Nanti untuk presentasi, bentuknya adalah berupa PowerPoint. Jadi hasil ringkasanmu atau hasil pekerjaanmu yang ada di LKPD ini, kamu tulis di PowerPoint. Ya. Terus lakukan berbagi layar seperti biasa. Paham, Nak? Paham? Ya, silakan ke Google Classroom. Ibu buka, Ibu nanti juga ikut pantau. Kita berdiskusi 30 menit ya. Ya, sampai ketemu di Google Classroom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian, pembelajaran berlanjut melalui moda Google Classroom. Di dalam moda ini, tidak hanya terdapat forum untuk peserta didik berdiskusi, tetapi juga terdapat kolom daftar kehadiran peserta didik yang harus diisi sebagai bukti mereka telah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Inilah daftar kehadiran peserta didik yang harus mereka isi. Selain itu, terdapat kolom materi pembelajaran teks eksplanasi bagian pertama. Di dalam kolom ini terdapat materi berupa modul, video pembelajaran yang tertaut di kanal YouTube Guru, dan salindia materi pembelajaran yang tadi ditayangkan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Karena dengan memakai modul video atau PowerPoint, peserta didik telah melakukan pengumpulan data. Dan saat mereka menonton video, ada format absen khusus yang harus diisi. Ini salah satu contoh modul yang telah saya buat. Tepatnya modul ini merupakan modul materi teks eksplanasi bagian yang pertama. Berikutnya ada pula kolom pretest dan posttest. Nah, ini kolom pretest. Seperti yang telah dikemukakan di awal bahwa pretest digunakan sebagai alat untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik. Soal-soal pretest ditentukan berdasarkan indikator atau tujuan yang diturunkan berdasarkan KD pembelajaran hari ini. Inilah nilai-nilai yang diperoleh peserta didik saat pretest tadi. Cukup variatif, ada yang mendapatkan nilai di atas KKM, ada pula yang di bawah KKM. Dan ini yang menjadi dasar atau perhatian pendidik. Selain itu, ada pula kolom tindak lanjut pembelajaran dan umpan balik yang harus mereka isi. Pada hari ini, kelas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Aurora, Gerhana, dan Pelangi. Inilah salah satu contoh diskusi dalam forum Google Classroom yang dilakukan oleh peserta didik, yaitu kelompok Gerhana. Di forum ini
anak-anak berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal dalam LKPD. Soal-soal dalam LKPD dibuat berdasarkan indikator atau tujuan yang diturunkan dari KD pembelajaran hari ini. Selain itu, teks eksplanasi yang menjadi bahan diskusi oleh peserta didik sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Berikutnya, inilah contoh diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam hal ini, pendidik dapat memandu, memantau, dan menjadi fasilitator dalam diskusi yang dilakukan oleh peserta didik. Melalui forum ini, pendidik dapat melihat cara peserta didik mengungkapkan ide atau gagasannya, cara mereka mengungkapkan saran atau pendapatnya, serta kesulitan yang mereka alami. Dalam hal ini, pendidik harus sigap mengatasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Saat diskusi dirasa cukup atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pendidik mengimbau peserta didik untuk kembali ke kelas Zoom melalui tautan yang diberikan di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dan gambar Ibu terlihat dan terdengar dengan jelas, Nak? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Alhamdulillah. Nah, tolong yang belum membuka kameranya, dibuka kembali kameramu. Ya, Dino dibuka, Nak, kameranya, Nak. Sip. Bagaimana tadi diskusi di Google Classroom? Seru? Berdiskusi di sana? Seru sekali. Seru sekali. Hari ini kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompokmu. Silakan. Kelompok siapa yang akan maju terlebih dahulu? Gerhana. Iya, Gerhana. Dibuka mic-nya ya. Silakan Gerhana. Siapa yang mau presentasi, Tio? Tio, Zaki, Mikail, Bu. atau siapa? Mikail, Bu. Mikail yang presentasi. Saya, Bu. Ibu jadikan host ya. Oh enggak, Bu, ke saya aja, Bu. PowerPoint-nya, Bu. Dia yang baca. Oh, begitu. Ya sudah. Silahkan, Tio, di-share screen-nya. Wah, merah putih. Bagus layarnya. Silakan. Mikail ya yang akan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mikail Ahmad Al-Fadlan dari kelompok Gerhana ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok Gerhana. Gagasan utama paragraf 1 yaitu deduktif. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang paragraf 2 itu juga deduktif. Mudahnya penyebaran COVID-19 menurut WHO. Yang paragraf 3 juga deduktif juga. Seorang pemuda di New York meninggal karena komplikasi COVID-19. Yang paragraf 4 juga termasuk deduktif. Kita harus tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan pemerintah untuk menghindari dan mengurangi angka penyebarannya. Ringkasannya adalah COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus tersebut dapat menyebar melalui cairan yang dikeluarkan oleh penderitanya. Virus ini dapat menyerang paru-paru dengan cepat dan pada kalangan lansia. Penyebaran COVID-19 bisa dilihat dari data statistik jumlah korban WHO. Tak hanya di kalangan lansia, COVID-19 juga berbahaya bagi anak muda, terutama yang memiliki penyakit bawaan atau yang sedang kurang sehat. Meskipun kita tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut, tetapi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan pemerintah guna menghindari dan mengurangi angka penularannya. Sekian presentasi dari kelompok Gerhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mikail Ahmad.
Nah, bagaimana tanggapan kelompok lain? Paragraf 1, menurut kelompok gerhana, gagasan utamanya adalah COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Bagaimana? Kelompok saya sama, Ibu. Ya, sekarang kita lanjut ke paragraf 2. Kelompok lain perhatikan jawaban dari kelompok gerhana. Paragraf 2 yaitu mudahnya penyebaran COVID-19 menurut WHO. Coba dilihat datanya lagi. Apakah kalian sepakat? Kelompok Aurora, kelompok Pelangi, bagaimana? Kalau ditambahin menurut data statistik gimana, Bu? Ya, Puan. Berarti diganti. Jadi betul kata Puan, ditambahkan kata statistiknya agar jelas bahwa ini sebuah data. Ya, karena di kalimat berikutnya dijelaskan data-data dari WHO terkait penyebaran COVID. Misalnya di kalimat kedua ada penjelasan tentang 8 dari 10 pasien terkena COVID-19. Nah, itu kan data. Ada pertanyaan, Nak? Cukup? Cukup, Bu. Ya sudah, dimatikan layarnya yuk. Kembalikan hostnya kepada Ibu. Ya, Nak, sekarang kita mengadakan post test. Sama soalnya seperti tadi, kalian perbaiki hal-hal yang kurang tepat dari pretest kalian ya, yang tadi ya. Di Google Classroom, silakan Ibu pantau dari sini. Waktunya 10 menit. Paham? Paham, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Inilah post test yang harus peserta didik kerjakan untuk mengukur kemampuan mereka dalam menyerap materi pembelajaran hari ini. Soal dalam post test pada dasarnya sama seperti pretest, yaitu menguraikan gagasan utama dan meringkas teks eksplanasi yang sama, yang berjudul Pelangi. Inilah hasil post test peserta didik. Pada dasarnya, nilai mereka naik setelah mendapatkan perlakuan dalam pembelajaran meringkas teks eksplanasi. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Meringkas teks eksplanasi. Meringkas teks eksplanasi. Bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Pertama baca dulu. Iya. Terus temukan kalimat utama tiap paragraf. Ya. Terus itu susun ringkasan dengan menggunakan kalimat utama tiap paragraf. Terakhir tinggal revisi dengan menggunakan PUBI. Iya. Ya, Nak, seperti itu. Nah, kita refleksi, Nak. Adakah kesulitan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada. Ya, Nak, nanti berdasarkan hasil post test kalian, kita akan melakukan tindak lanjut, yaitu remedial atau pengayaan. Apabila nilai kalian kurang dari 74, kalian akan melakukan remedial. Jika di atas atau sama dengan 74, kalian akan melakukan pengayaan. Ada tugasnya di kolom tindak lanjut ya. Apapun tugasnya, nanti tugas itu harus dikirimkan di sosial media. Supaya kita kan belajar teks eksplanasi supaya lebih bermanfaat, banyak orang yang membaca. Seperti itu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita ulangan ya, Nak ya. Ya, Ibu. Ada pertanyaan, Nak? Untuk pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Di akhir pembelajaran, sebelum doa, peserta didik mengisi umpan balik yang berisi tentang pesan, kesan, kelebihan, dan kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Inilah contoh umpan balik yang harus mereka isi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.